Jika Anda ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muzam Official. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memenangkan hati orang lain. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muzam Official. Oke, tanpa berlama-lama lagi, intro dulu. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muzam, dan kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana caranya untuk memenangkan hati orang lain, ya, terutama orang yang sedang berbicara kepada kita, baik itu adalah teman kita sendiri ataupun orang yang baru saja kita kenal. Oke, nah di sini sebenarnya ada banyak caranya dan teman-teman bisa search juga di Google ataupun di YouTube itu sendiri. Nanti teman-teman akan menemukan banyak caranya. Tapi di sini saya akan bahas 3 hal yang paling mendasar dan saya rasa ini juga sangat efektif untuk digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa aja itu? Mari kita bahas. Pertama adalah tunjukkan rasa hormat kita. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan kata bijak yang mengatakan bahwa jika Anda ingin dihargai, hargai dulu orang lain. Begitu kan? Nah, dalam dunia perdebatan tidak akan pernah ada yang namanya setelah debat gitu kan, mereka akan saling senang satu sama lain. Nggak akan ada, teman-teman. Bahkan debat presiden pun, pendukung dari masing-masing calon presiden itu biasanya ada perselisihan ya, walaupun itu di media sosial, mungkin itu tentang apa yang disampaikan oleh presiden yang bukan didukungnya, atau mungkin dia sedang membela presiden yang didukungnya ya. Itu terjadi juga di negara kita Indonesia beberapa tahun belakangan mengenai debat capres begitu ya, saling serang di dunia maya. But it's normal jika mereka berdebat. Itu adalah konsekuensi atas terjadinya debat, yaitu perselisihan ataupun perbedaan pendapat. Nah, tapi di sini adalah jika kita ingin mendapatkan hati orang lain, tunjukkan rasa hormat padanya dan tunjukkan kalau kita tuh menghargainya. Dalam hal apa? Misal dia bicara, apapun pendapat yang diungkapkan, kita hanya bisa bilang, oh iya benarkah? Oh iyakah? Begitu kan? Hanya itu saja. Walaupun sebenarnya kita tidak 100% sependapat dengan pemikirannya, bukan berarti kita harus berdebat terus-menerus jika ada orang yang tidak sependapat dengan kita. Ya, kita bisa terima itu, iyakan saja, atau mungkin kita bisa bilang bahwa ya pendapat kamu benar, ya pendapat kamu bisa mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Yang respon kita itu tidak menyalahkannya. Oke, jadi dari situ tidak akan muncul perdebatan. Karena kalau sudah orang setuju dengan pernyataan orang lain, tidak akan mungkin didebat, teman-teman. Nah, ini adalah satu cara untuk mendapatkan hati orang lain tersebut. Oke, kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, ya. Ketika ada orang yang mungkin baru kita kenal, ketemu di jalan dan ngajak ngobrol sama kita, mungkin ketemu di satu tempat yang kita baru papasan dengan dia, orangnya banyak ngobrol gitu kan. Kita jadi pendengar yang baik itu adalah salah satu kunci mendapatkan hatinya. Apalagi ketika ada teman kita yang lagi ada masalah begitu kan, kemudian ingin curhat sama kita, dengarkan saja teman-teman. Karena orang curhat itu sebenarnya ingin meluapkan isi hatinya. Itu sekitar 99%. Dan hanya 1%-nya untuk mendengar solusi. Jadi ketika ada orang yang ingin curhat sama kita, dengarkan saja tanpa memotong pembicaraannya. Dengarkan sampai habis, sampai dia lelah bicara, sampai dia stop, sampai habis titik end begitu kan. Baru setelah dia ingin kita memberikan solusi atau pendapat, baru kita kasih pendapat. Jika belum, orang yang curhat tadi jangan pernah kita potong pembicaraannya karena dia tidak akan suka. Dan bahkan cenderung dia itu tidak akan mau lagi curhat dengan kalian dan akan mencari orang yang lain yang mungkin dia rasa lebih nyaman curhat dengannya. Itu adalah cara kedua untuk mendapatkan hati orang lain. Oke? Dan yang ketiga ini adalah cara terakhir dalam video ini, yaitu ganti kata-kata yang biasa kita ucapkan. Atau ucapkanlah kata-kata ini jika kalian belum terbiasa mengucapkannya. Ini adalah kata-kata ajaib, teman-teman. Ya,
Kata-kata ajaib yang kalau kita mengucapkannya, orang akan merasa segan sama kita, akan merasa tidak enak begitu kan? Atau mungkin dia merasa oh ini berarti orangnya sopan, ramah begitu kan? Apa itu kata-katanya? Ini adalah kata-kata power ya. Kalau di bahasa marketing itu ada 10 the magic of word. Beberapa di antaranya adalah tolong, teman-teman. Nah, kalau kita ingin minta bantuan seseorang, jangan lupa ucapkan kata tolong. Karena tanpa kata tolong itu seakan-akan memberi perintah gitu ya. Sedangkan kata tolong seakan-akan kita meminta kesediaannya untuk menolong kita. Artinya kan dia akan sangat senang sekali kalau bisa menolong orang lain, gitu kan? Oke, nah yang kedua adalah kata maaf, teman-teman. Apabila kita melakukan kesalahan, jangan lupa ucapkan kata maaf. Misal kita lupa bayar utang sama orang, ya kan? Atau mungkin kita lupa nih ada hutang sama dia. Dan ingat suatu saat ketika kita ketemu dengan orang yang kita berhutang dengan dia, langsung ingat dan ucapkan kata minta maaf kalau kemarin kita memang benar-benar lupa tidak bayar hutang. Ucapkan kata maaf. Atau kesalahan yang lain, kita punya kesalahan dengan seseorang, ucapkan kata maaf, teman-teman. Karena maaf ini adalah one of magic word. Kalau orang udah diucapkan kata maaf tuh gimana ya rasanya ya? Jadinya itu dia akan punya rasa tidak enak. Dia akan merasa simpati nih gitu kan, dan lain sebagainya. Oke lah, orang yang sudah minta maaf tidak akan didebat lagi, teman-teman. Dia akan minta maaf gitu kan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih, teman-teman. Kalau kita sudah ditolong oleh seseorang atau kita ada diberi sesuatu oleh seseorang, ucapkan kata terima kasih. Karena kata terima kasih ini seakan-akan satu reward bagi orang yang sudah melakukan kebaikan. Ya, walaupun hanya terima kasih yang bisa kita ucapkan, tidak bisa membalas balik, tapi kata terima kasih yang tulus dari hati itu bisa sampai ke hati juga dan membuat si pemberi atau si penolong kita itu merasa berbesar hati telah menolong kita dan dia merasa senang. Ucapkan kata terima kasih. Baik teman-teman, itu adalah 3 dari 10 magic word yang mungkin bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk memenangkan hati orang lain. Jangan lupa langsung dipraktikkan cara ini agar mungkin orang-orang di sekitar kalian senang kepada kalian dan perbaiki bahasamu. Oke, mungkin itu saja di video kita kali ini dan kita akan sambung di video-video selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali dan jangan lupa share video ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.